Assalamualaikum teman-teman, willkommen suruk di seri Bedah Tuntas Grammar A1, di mana kita mengubah grammar yang katanya horor jadi seru dan gampang. Semoga aja memang beneran mudah ya, bismillah. Oke, jadi kemarin kita udah belajar tentang nominatif, akusatif ya, dan datif yang ini ya. Gitu. Nah, sekarang hari ini kita akan kenalan sama keluarga dan kerabatnya. Kita akan belajar gimana caranya bilang punyaku, punyamu, buku ini, jaket yang mana, dan gimana mereka semua ikut berubah-ubah sesuai kasusnya. Oke, mari kita mulai. Let's get. Oke, yang pertama di bagian satu ini adalah rahasia besar, yaitu keluarga Einwarta gitu ya. Oke, pertama kita lihat tabel paling atas. Di situ ada unbestimmte Artikel, negation Artikel ya. Di situ ada unbestimmte Artikel, itu kayak eine ya. Kalau negation Artikel itu kayak keluarga kein gitu ya. Oke teman-teman, di sini kan ada unbestimmte Artikel, yaitu ein, negation Artikel kein. Nah, aku mau kalian menganggap mereka itu satu keluarga besar, yaitu sebut aja keluarga ein gitu ya. Keluarga apa? Ein. Nah, ada rahasia terbesarnya nih. Semua kata ganti kepemilikan possessive article seperti main punyaku, dein punyamu, sein punyanya dia laki-laki, dan seterusnya itu adalah anggota keluarga ein gitu. Artinya apa? Artinya cara mereka berubah deklinasi di semua kasus itu sama persis kayak si ein dan kain. Kalian cukup hafal satu pola yang bisa dipakai untuk semuanya. Oke, mungkin kalian masih bingung ya gini. Jadi semua kata ganti kepemilikan possessive article seperti main, aku tulis di sini ya, main, punyaku, ini kan punyaku, terus dein itu punyamu, sama sein itu dia punya laki-laki. Nah, ini semua itu adalah anggota keluarga ein, keluarga ein. Gitu. Artinya cara mereka berubah deklinasinya sama persis gitu ya. Sama persis perubahannya. Sama persis kayak si ein dan kain. Kalian cukup hafal satu pola yang bisa dipakai untuk semuanya. Coba kita lihat polanya sekali lagi di sini. Ini contekan ya. Misalkan di sini nominatif. Nominatif di bagian subjek ein kein Mann. Terus apalagi di situ ein kein Kind. Eine keine Frau. Gitu kan standar gitu ya. Terus yang di pola akusatifnya objek langsung. Ini mantranya ingat, yang berubah itu yang cuma cowok. Yang berubah cuma cowok yang di maskulin. Jadi yang berubah itu lihat einen keinen Mann. Yang ini. Yang kin, ya maksudnya yang bawahnya, yang 3 ini, yang netral gitu, itu sama kan kayak sebelumnya. Lihat ini sama ini, sama ini sama ini, sama gitu kan. Dan fraunya kan yang ini feminim tetap sama gitu. Dan tetap santai ya, nggak ada yang berubah. Yang ini juga plural itu sama ya, masih sama. Jadi yang berubah di akusatif hanya yang ini maskulin. Yang einen kainennya juga gitu. Kalau yang datif, objek tak langsung OTL, ini kan OL ya, objek langsung. Ini OTL itu mantranya semuanya kan beda gitu, berubah semua, rempong deh, berubah semua gitu ya. Di sini jadi perubahannya terlihat semua. Kayak di sini kan einem keinem Mann. Terus einem keinem Kind. Ini perubahannya semua berubah. Einer, keiner, Frau gitu. Dan untuk plural keinen, Kindern. Artikelnya keinen, bendanya ditambahkan n. Ini kenapa ada n? Maksudnya berubah warna gitu, karena memang polanya gitu, untuk memberitahu kalian gitu. Nah, pegang erat pola-pola ini ya, karena ini kunci untuk seluruh bagian pertama di video ini gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 2 di sini. Di bagian 2, sekarang kita kenalan resmi sama semua anggota keluarga ein. Ini possessive article ya.
itu possessive article artinya apa teman-teman? Artinya alias kata ganti kepemilikan gitu ya. Nah, cara pakainya ada 2 langkah, yaitu yang super simple gitu. Langkah 1, pilih kata dasarnya sesuai siapa yang punya. Siapa yang punya. Misalkan punya saya ich, itu jadinya mine. Terus adu jadinya dein. Punya dia cowok itu atau netral itu jadinya sein. Kalau punya dia cewek si jadi iya gitu. Punya mereka atau anda zizi gitu ya, iya gitu. Kalau ini kami unser iya oya aya gitu ya. Nah, langkah kedua yaitu tambahkan akhirannya sesuai gitu, sesuai gender barang yang dipunyai. Barangnya misalkan maskulin, der atau netrum das. Kalau das itu nggak ada akhiran gitu. Contoh di situ mein son, mein kind, ini maskulin, ini netrum, ini nggak ada akhiran gitu kan. Nah, barangnya feminim. Kalau feminim di atau plural itu biasanya ada tambahan akhiran teman-teman. Contoh di situ meine Tochter, terus meine Eltern gitu. Nah, perhatikan bagian untuk yang punya kalian. Kalau tambahan akhiran huruf di tengahnya jadi hilang biar gampang diucapin. Jadi eure Tochter, bukan eure gitu ya. Eure gitu. Mana sih gimana ya? Bukan kayak gini, bukan eure kayak gini, bukan yang kayak gini, tapi kayak gini. Nya cuma satu aja gitu. Jadi kalau kalian mau bilang saya lihat anjingku, anjing itu kan der Hund ya teman-teman. Apa namanya asalnya? Nah, saya lihat anjingku, saya lihat anjing itu kan der Hund. Ini tuh namanya maskulin kan? Maskulin laki-laki. Saya di sini adalah subjek. Nah, si anjingku ini apa? Berarti objek langsung ya. Objek langsung itu apa teman-teman? Akusatif. Jadi, karena hunnya maskulin ini gitu dan kasusnya akusatif, jadi kan mainnya itu harus berubah jadi eine gitu. Jadi kalimatnya kayak gini. Kalau ini kan anjingku, main ya berarti. Nah, karena hun maskulin gitu ya, dan kasusnya akusatif, maka mainnya harus berubah jadi einen. Jadilah contohnya kayak gini. Ich sehe meinen Hund. Gitu. Lihat kan polanya kayak ein jadi einen. Terus misalkan kein jadi keinen. Main jadi mainen gitu. Ini kan lihat di sini akusatif. Seperti itu. Nah, kalau untuk ini jadinya mainen karena dia akusatif. Nih. Nah, untuk pola yang ini, possessive article, nominatif, akusatif, lebih baik kalian hafalkan aja, maksudnya biar lebih mudah kalian pelajarinnya. Der, das, di plural yang ini, nominatifnya seperti ini, akusatifnya seperti ini. Gitu. Supaya lebih mudah gitu ya. Memang sih agak tricky, agak lumayan menjebak gitu kalau misalkan kalian masih belum paham, tapi nggak apa-apa kalau udah lama-lama kalian terus latihan, nanti lama-lama jadi mudah gitu ya.
Oke, sekarang ke keluarga yang lanjut, keluarga lainnya. Tentang keluarga lain, yaitu keluarga ini interrogative artikel gitu ya. Integrative artikel itu tentang welche, yang mana gitu artinya yang ini. Nah, dipakai untuk nanya pilihan kayak misalkan jaket yang mana, buku yang mana gitu. Nah, kalau di bawahnya itu ada demonstrative article. Demonstrative article ini itu kan diser, dises, dise, yang ini artinya gitu ya, dipakai untuk menunjukkan sesuatu kayak jaket ini, buku ini gitu. Sekarang kita lihat dan coba bandingkan akhirannya ya. Di sini nominatif der mantel jadi welcher mantel, terus yang ini dieser mantel yang nominatifnya, yang di demonstratif artikel. Terus yang das Kleid jadi welches Kleid, terus ininya dieses Kleid. Yang ini nominatifnya di Jacke, maksudnya nominatifnya welche Jacke gitu ya. Terus di sininya nominatifnya jadi diese Jacke. Terus lihat akhirannya kan, kalian lihat akhirannya sama persis, yaitu er, es, gitu. ES, akhirannya ES, ini juga sama ES, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagian akusatif. Di sini ada kata ini ya, der mantel kan berubah jadi welchen mantel, terus diesen mantel. Nah, yang lainnya sama, tetap persis kayak sebelumnya. Ini S, ini juga S. Terus ininya ininya juga yang terakhir, yang plural. Ini juga sama ya, sebelahnya S, ES, ininya E. Ini E juga, yang berubah cuman yang paling atas akusatif. Gitu, EN belakangnya ini. Oke, sekarang yang datif. Datif di sini ada der Mantel jadi mit welchem Mantel. Untuk menanyakan integratif artikel gitu ya. Nah, ini akhirannya berarti em ya. Terus ini juga em yang bagian demonstratif artikelnya. Terus ini yang das Kleid mit welchem Kleid. Terus yang di Jacke mit welche Jacke gitu. Terus yang terakhir mit welchen Schuhen. Ini juga polanya en, terus ada tambahan di belakangnya n kalau plural, tapi polanya sama ya. Ini em, ini em, ini er gitu teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah jadi seperti itu ya materi untuk hari ini. Jadi kita udah belajar tentang unbestimmter artikel, tentang negation artikel. Terus kita udah belajar juga kata ganti kepemilikan possessive artikel nominatif. Oke. Terus di sini juga ada possessive artikel nominatif on akusatif. Di situ kalian harus hafalkan polanya, lebih mudah gitu untuk mengingatnya. Lalu di sini kita juga belajar interrogatif artikel untuk menanyakan welcher, welches, welche gitu, tergantung kasusnya ya. Oke, sama kita belajar demonstratif artikel dieser, dieses, dise. Semuanya itu adalah hal-hal fondasi dasar yang harus kita pahami dalam bahasa Jerman. Kalau misalkan kalian masih kurang paham, kalian boleh komen aja di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kalian yang udah belajar hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like video ini kalau kalian merasa tercerahkan atau terbantu. Subscribe biar kita bisa terus bedah grammar bareng. Dan nyalain loncengnya mungkin ya. Dan juga terima kasih buat perhatiannya sampai akhir video ini. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.